Ya, sudah kelihatan ya. Ya, oke. Baiklah Bapak dan Ibu, kita mulai dengan masuk ya untuk pemeriksaan fisik atau initial assessment ya. Jadi memang kita melakukan suatu assessment atau pemeriksaan tentunya di dalam tubuh pasien tentunya ya. Makanya disilakan adalah initial assessment atau pemeriksaan fisik. Ya. Nah, adapun tujuan daripada pemeriksaan fisik ini yang kita lihat dari tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum ini kita harapkan mahasiswa atau presepti nantinya bisa mampu melakukan pemeriksaan fisik dengan benar. Ya, saya rasa kalau di kelas karyawan PKT saya rasa tidak ada masalah lagi karena sudah sehari-harinya melakukan pemeriksaan fisik dengan benar. Yang penting pada dasarnya ketika kita melakukan pemeriksaan fisik dan benar, ya tentunya kita harus tahu dulu um, apa namanya ukuran-ukuran normalnya seperti apa. Karena kita tidak mengetahui tentang batasan normalnya, ya tentunya kita tidak bisa melakukan interpretasi bahwa di tubuh pasien ini ada suatu kelainan atau tidak, gitu ya. Kalau kita tidak tahu terkait dengan ukuran daripada normalnya. Nah, tujuan khususnya itu ada 5. Yang pertama, kita mampu di sini peserta mampu menjelaskan tujuan dari pemeriksaan fisik. Nah, pada tubuh pasien, apakah tubuh pasien dalam kondisi normal atau tidak tentunya. Yang ketiga, mampu mendokumentasikan hasil pemeriksaan fisik. Nah, kita mendokumentasikan hasil pemeriksaan fisik ini dengan tepat tentunya didasari dulu dengan pemahaman tentang batas-batas daripada normal dari setiap fisik atau organ yang kita periksa tentunya. Yang keempat adalah mampu menginterpretasikan penyimpangan hasil pemeriksaan fisik. Jadi ketika kita tahu bahwa itu normal, itu kita mampu menginterpretasikan terjadi penyimpangan atau kesenjangan daripada data yang kita dapatkan pada saat kita melakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah mampu melakukan kolaborasi tentunya atas hasil normal atau tidak normal dari pemeriksaan fisik. Ketika hasilnya tidak normal, ya tentunya kita akan kolaborasi dengan sejawat kita ya atau tenaga kesehatan lain, termasuk juga dengan dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemeriksaan fisik? Nah, pemeriksaan fisik atau pemeriksaan klinis ini adalah sebuah proses ya untuk pemeriksaan tubuh pasien. Atau untuk apa? Untuk menemukan tanda klinis daripada penyakit. Nah, tanda klinis dari penyakitnya, ya hasil pemeriksaan tersebut akan dicatat dan di dalam rekam medis. Nah, rekam medis dan pemeriksaan fisik akan membantu dalam menegakkan diagnosa, ya, dalam menegakkan diagnosa keperawatan dan juga melakukan perencanaan perawatan kepadanya. Karena diagnosa yang kita tegakkan, ya kita akan melakukan intervensi untuk menyelesaikan etiologinya, tentunya kita intervensi etiologinya untuk menyelesaikan permasalahan maksudnya, ya permasalahan daripada pasien. Nah, oke. Kita mulai dari pemeriksaan fisik secara berurutan atau sistematik. Kita mulai dengan keadaan umum. Jadi keadaan umum pasien itu harus kita berikan suatu justifikasi. KU pasien kita itu apakah berat. Nah, tentunya kita mengetahui bahwa itu dia ringan, sedang, dan berat. Tentunya perlu ada alasan berdasarkan dengan pengamatan bagi seorang pemeriksa bahwa itu adalah sakitnya ringan, sedang, atau berat. Selanjutnya, urutan kedua adalah tingkat kesadaran. Nah, untuk tingkat kesadaran ini kita akan bagi dua, itu ada tingkat kesadaran secara kualitatif dan secara kuantitatif. Nah, tentunya kalau kualitatif saya rasa kita udah paham semua bahwa kualitatif itu mulai tingkat kesadaran secara ya, dengan tingkat kesadaran kompos mentis atau alert, sudah langsung ke apa namanya apatis, ada somnolens, soporokoma, komatus, prokoma dan koma. Nah, kalau kuantitatif tentunya kan ada hitungannya ya. Ya, kita biasanya menggunakan suatu pedoman atau rujukan skala, yaitu adalah skala yang sangat yang bukan lagi hal yang asing lagi kepada kita semua, yaitu adalah Glasgow Coma Scale atau skala GCS namanya ya, Glasgow Coma Scale. Nah, kita akan bahas dulu ya terkait dengan tingkat kesadaran secara kualitatif.
kualitatif. Kesadaran secara kualitatif ini tentunya saya katakan tadi itu ada beberapa tahapan yang mulai dari kompos mentis, sadar penuh, perhatian berkurang, somnolen, sopor, soprokoma, dan koma. Ini saya rasa Bapak dan Ibu sekalian sudah paham semua. Nah, untuk tingkat kesadaran secara kuantitatif tentunya kita harus betul-betul hatam dalam menginterpretasikan mulai dari dengan menggunakan skala yaitu adalah Glasgow Coma Scale. Dengan ada 3 hal yang dinilai yaitu respon motor itu gerakan rentangnya 6 sampai 1 penilaiannya, gerakan verbal yaitu suara rentangnya 5 sampai 1 dan membuka mata dengan rentangnya 4 sampai dengan 1. Nah, inilah interpretasinya ya, kapan 4 untuk opening, bagaimana dengan respon verbalnya dan bagaimana dengan respon motornya. Nah, sehingga membuka mata. Nah, sehingga kalau kita lihat dari jumlah daripada GCS ini jumlahnya itu adalah adalah 15 sebetulnya ya. Jadi 6 verbal 5 dengan 4 ya. Jadi jumlahnya adalah 15. Nah, kita ketahui bahwa untuk tingkat kesadaran secara kompos mentis itu tentunya GCS-nya normalnya adalah 13 sampai dengan 15. Sedangkan untuk yang dikatakan bahwa dia dalam kondisi koma itu tentunya GCS-nya itu adalah kurang daripada 7 tentunya nilainya ya untuk nilai GCS-nya. Nah, ini saya rasa kalau kita lihat GCS ini tentunya ada beberapa yang istilah terutama di motorik itu ada namanya fleksi abnormal ya, terus ada respon yang namanya deselebrasi. Ya, jadi kalau misalnya ini ada fleksi abnormal, terus ada extension ya. Nah, ini kita lihat. Ya, oke. Setelah tingkat kesadaran, tentunya kita masuk ke tanda-tanda vital. Nah, menurut jurnal yang terbaru bahwa tanda-tanda vital itu bukan hanya skala 5, tetapi menjadi bukan hanya 4 ya, tetapi menjadi 5 sekarang. Di mana yang pertama adalah mengukur tekanan darah, yang kedua adalah menghitung denyut nadi, yang ketiga adalah mengukur karena menghitung dan yang keempat adalah mengukur suhu tubuh. Nah, ditambah dengan pain, nyeri dengan menggunakan skala ya. Nah, kalau dalam tanda vital saya jangan lupa kalau kita masuk di koas, nurse Bapak Ibu sekalian hanya tekanan darah sistol dan diastolnya yang tetapi harus dilihat juga V-nya yang dalam pengukuran tekanan darah. Kenapa MAP ini sangat penting? Karena MAP ini menunjukkan bahwa fungsi daripada perfusi daripada darah ke ginjal itu tentunya normal, di mana lebih daripada 70 mm Hg. Nah, itu yang harus dipahami bahwa rumus MAP itu adalah sistol ditambah dengan 2 kali stol dibagi 3. Nah, itu jadi kita nanti akan menentukan bahwa mean arterial pressure-nya berapa ya, sehingga bisa dikatakan di sini bahwa ini terjadi abnormal atau normal. Ketika lebih kurang daripada 7 mm Hg berarti tidak normal karena perfusi darah ke ginjal itu terjadi penurunan dan dalam kondisi tidak normal. Kalau lebih daripada 70 mm Hg itu baru dikatakan normal. Oke. Nah, kita mulai dengan kepala. Jadi di kepala itu mulai kita dengan fingerprint. Jadi fingerprint itu yang di finger ini adalah ini. Yang antara ini kita mulai tahu bagaimana status hidrasi daripada pasien, terutama pasien dengan lanjut usia. Ya, biasanya dengan fingerprint, apakah kembali daripada 3 detik atau lebih daripada 3 detik. Nah, jadi kita lihat fingerprint itu adalah status cairan atau dehidrasi atau tidak. Nah, di kepala ini kita tentunya akan memeriksa area. Yang pertama adalah frontal di depan. Ini ada kiri dan kanan itu parietal. Nah, tentunya dalam melihatnya nanti pertama kita lihat teknik pemeriksaan visi di kepala itu ada hanya dua, yaitu inspeksi dan palpasi. Inspeksi itu atau melihat itu kita lihat bagaimana kulit kepala, ada nggak ketombe, bagaimana kebersihannya. Terus rambutnya seperti apa? Karena kalau kita lihat rambut itu sangat erat dengan adanya 2 hal. Sebetulnya 2-3 hal. Yang pertama adalah kebersihan, yang kedua adalah terkait dengan corona, apakah terjadi alopecia atau tidak pada rambut atau kebotakan, dan yang ketiga terkait dengan status nutrisi. Nah, status nutrisi pada rambut itu bisa kita identifikasi melalui dengan apa? Warna rambut, misalnya seperti warna-warni seperti bendera, berarti itu defisiensi vitamin A misalnya.
Ada bunga, berarti kan itu ada tebal tipis, bercabang, cerah, atau kusam. Nah, itu bisa menggambarkan bahwa memang ini adalah kekurangan daripada status nutrisi dalam tubuh kita. Lanjut, setelah kepala jangan tidak berurutan ya, langsung ke mata. Nah, mata ini tentunya ada beberapa organ yang harus diperiksa. Mulai daripada sklera. Sklera itu warnanya putih normalnya, ketika terjadi jaundice atau kekuningan atau terjadi terik, nah itu berarti ada masalah terkait dengan pencernaan, terutama di daerah hepar, hati, yaitu ada peradangan, istilahnya adalah hepatitis. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat organ kedua adalah konjungtiva. Nah, kalau konjungtiva bisa kita periksa dari bawah, jadi berarti nanti pasiennya disuruh naik melihat ke atas, kita bisa lihat apakah konjungtivanya itu terjadi seperti pink atau merah atau merah muda atau warna merah seperti darah atau sangat pucat. Sangat pucat. Nah, itu tergantung nanti kita berdasarkan pengamatan. Ketika terjadi pucat, ya kita curiga terjadi anemia karena hemoglobin dalam darah terjadi penurunan di batas normal. Nah, organ yang ketiga adalah palpebra. Palpebra itu merupakan suatu jaringan longgar sehingga ketika ada kelebihan volume cairan dalam tubuh karena misalnya gagal jantung, gagal ginjal, nah atau kelebihan volume cairan, ya itu biasanya terjadi udem pada daerah palpebra. Ya, nah palpebra ini tentunya juga kita bisa lakukan palpasi secara manual untuk menentukan mengetahui ada nggak peningkatan pada bola mata dengan kasus seperti glaukom. Nah, kalau misalnya kita raba mulai dari medial ke lateral, itu ternyata ada bentuk kayak ada tekanan atau merasa nyeri dan sebagainya, berarti itu adalah tekanan intraokularnya yang meningkat. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah kita lihat dari palpebra tadi ya. Yang ketiga adalah kornea. Korneanya itu kita dalam normalnya itu jernih. Jadi kalau misalnya ada kekeruhan, berarti itu adalah satu kelainan daripada kornea. Selanjutnya adalah pupil ya. Nah, pupil ini tentunya ukurannya itu 3 sampai 9 mm ya untuk normalnya. Nah, kalau misalnya pupil itu nanti kita di dalam pemeriksaan patah ini kita akan membawa alat-alat. Yang pertama adalah pen light ya, tentunya pen light tentunya. Yang kedua itu bisa kita membawa juga dengan kapas ya, kapas untunan filinan untuk mengetahui refleks daripada matanya ya. Jadi itu yang dan yang ketiga adalah tonometer. Jadi ada 3 sebetulnya yang kita akan laksanakan ketika kita tentunya melakukan pemeriksaan dengan refleks cahaya dengan tentunya untuk mengetahui pupil. Hasil daripada pupil itu tentunya ada 2, yaitu vasodilatasi atau vasokonstriksi atau mengecil atau melebar. Nah, itu yang kalau misalnya pasiennya masih sehat, berarti dia akan vasokonstriksi ketika kita berikan cahaya baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya, nantinya akan pupilnya itu akan menjadi vasokonstriksi, sedangkan orang-orang yang akan meninggal dunia dan pasien-pasien dengan keracunan ya biasanya terjadi pupilnya itu adalah midriasis ya, melebar tentunya ya. Nah, sehingga kita nanti akan bisa melihat berapa sih ukuran daripada mata daripada pasien kita ya dengan menggunakan mistar milimeter ya. Selanjutnya adalah tadi singgung terkait dengan tekanan intraokular. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah pergerakan bola mata. Jadi bola mata itu ya tentunya bisa mampu dia menggerakkan ke arah kanan, ke arah atas, ke kiri bawah, kanan bawah. Nah, itu tidak ada masalah terkait dengan kemampuan untuk pergerakan bola mata. Kalau ada kelainan berarti biasanya pasien-pasien itu dengan hemiparese atau memang ada gangguan pada saraf ya, yang saraf terkait dengan bola mata, termasuk rectus mayor, rectus minor ya, dan termasuk juga terkait dengan saraf terkait dengan penglihatan ya tentunya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya adalah alat yang kita juga siapkan itu adalah menggunakan flip chart. Jadi tadi kalau di mata itu tentunya ada pen light, terus yang keduanya itu tentunya tentunya ada untuk kartu Snellen ya, tentunya nanti ada tambahan kartu Snellen karena kita ingin melihat visusnya apakah dia 6/6 atau apa artinya, atau sepertak terhingga misalnya ya. Nah, itu yang
menimbulkan nanti akan masalah ya tentunya. Nah, untuk kita dalam pertanyaan penglihatan ini kita menggunakan Snellen chart. Kalau tidak ada, tinggal kita menggunakan kertas koran dan jarak 30 cm, pasien itu akan membaca. Ketika dia membaca dengan baik, berarti tidak terjadi masalah terkait dengan pergerakan bola mata atau bukan terkait dengan ketajaman penglihatan dengan menggunakan alat yang namanya visus ya. Oke. Kita lanjut ya, ini adalah tes penglihatan ya, saya rasa sudah kita lihat semua. Nah, setelah dia mata pindah ke hidung. Hidung itu sepertinya kita menggunakan alat yang mulai daripada spekulum hidung yang pertama, terus yang kedua itu tentunya apa namanya menggunakan senter atau pen light ya, penting itu ya, alat itu yang kita pakai untuk nantinya melakukan pemeriksaan pada hidung mulai daripada mukosa dan tambah lagi spekulum ya pada hidung, spekulum pada hidung. Ya, seperti ini adalah spekulum hidung. Nah, kita lihat mukosanya seperti apa, apakah kering atau warnanya merah muda, ya Pak. Terus yang kedua septum berada di tengah itu dilihat, terus kemampuan mencium bau. Nah, di sini langsung kita ke nervus apa namanya? Nervus ke 9 misalnya ya. Ya, jadi maaf, untuk kemampuan untuk mencium bau itu adalah nervus ke pertama, itu adalah olfaktorius ya. Oke, untuk penciuman nanti terus kalian kita berikan misalnya aroma yang berbeda, misalnya minyak kayu putih, misalnya dengan balsam. Nah, kalau misalnya dia mampu melakukan penciuman dengan baik, berarti nervus olfaktoriusnya masih bagus ya. Nah, sehingga nanti interpretasinya mampu membedakan antara bau misalnya minyak kayu putih dengan misalnya bau misalnya dengan balsam atau bau parfum. Selanjutnya kita juga di telinga itu masih di sini adalah sinus. Jadi ada palpasi pada sinus, ini adalah sinus maxillaris dan ini adalah sinus mandibularis. Ya, oke. Nah, lanjut kita ke telinga. Telinga atau daun telinga atau auricula itu harus simetris kiri dan kanan, tidak masalah kalau dia kecil. Yang masalah itu kalau kecil dan besar, tapi kalau kecil sama-sama nggak masalah. Nah, tapi yang diharapkan di sini yang bagaimana nanti untuk apa namanya yang terkait dengan telinga ini tentunya tempat terganjungnya telinga itu adalah terjadi di apa namanya di garis pas di garis sudut mata, itu adalah sejajar dengan tempat tergantungnya daripada telinga tersebut ya, sehingga dikatakan simetris. Yang kedua adalah nah tentunya kita lihat bahwa untuk apa namanya pemeriksaan pada telinga itu tentunya ada dibagi 3 anatomi, ada telinga bagian luar, bagian tengah dan bagian dalam. Nah, itu ya. Nah, kita lihat dari pada kanalisnya, rong daripada hidung, maaf telinga itu, apakah ada tofi dan sebagainya. Ini tentunya tadi telinga itu kan ada dibagi 3 anatomi, mulai dari telinga bagian luar, bagian dalam, dan bagian tengah dan bagian dalam. Nah, tentunya kita juga akan nanti melihat beberapa cahaya floser yang kelihatan seperti perak ya, di tentunya di daerah namanya apa namanya di ketika kita apa namanya melakukan menggunakan velite ya untuk melihat ke dalam seperti apa membran timpaninya. Ya, itu ya Bapak sekalian untuk ke telinga. Nah, selanjutnya telinga itu ada tes pendengaran. Nah, ini yang kadang biasanya lupa-lupa nih kalau program khusus ya atau kelas khusus kelas karyawan rumah sakit PKT, mudah-mudahan masih ingat bahwa tes pendengaran itu ada 3. Yang pertama adalah Rine, dan yang kedua Swaba, dan yang ketiga adalah Weber. Nah, kapan Rine itu positif? Itu misalnya ketika kita misalnya seorang pasien kita getarkan garpu tala, ya kita getarkan garpu tala, setelah kita getarkan garpu tala nanti akan letakkan di tulang mastoid, ya seperti ini. Ini adalah mastoid, tulang mastoid. Ketika misalnya di getarannya masih didengar sampai pasien itu getarannya tidak didengar, naikkan tangannya, baru nanti perawat akan menempatkan ke depan telinga daripada pasien. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya dia masih mendengar, walaupun tidak mendengar itu mastoid, tapi dia masih mendengar, berarti itu adalah rindenya positif artinya. Ya, oke, paham ya? Jadi ini gambarnya seperti ini. Getarkan baru tahap kedua, letakkan di tulang mastoid, dengarkan, kalau tidak didengarkan lagi naikkan tangannya,
baru nanti pindahkan ke depan secepatnya. Kalau masih didengar, ada masih dengar, berarti masih bagus pendengaran antara hantar udara dengan tulang. Tapi kalau misalnya tidak didengarkan lagi, ya tentunya ada masalah terkait dengan halan apa namanya air condition tentunya ya, tuli hantaran udara. Ya, selanjutnya tes pendengaran. Nah, tes pendengaran ini yang selanjutnya yang kedua adalah swaba. Swaba itu harus persyaratannya itu harus nurse-nya itu atau petugas lain, petugas kesehatannya harus normal pendengarannya. Jadi kalau tes rine itu mulai kita getarkan garpu tala, ya garpu tala getarkan baru kita letakkan lagi daripada tulang mastoid. Ketika kita tidak dengar lagi, ini kelanjutannya ya daripada rine ya. Ketika dia tidak dengar lagi, naikkan tangannya baru kita pindahkan ke depan telinga. Ketika depan telinga masih dengar, kita tunggu dulu sampai dia tidak dengar lagi. Ketika dia tidak dengar lagi, berarti tentunya peleknya itu apa namanya garpu talanya itu kita pindahkan kepada pemeriksa. Tapi kalau misalnya pemeriksa masih mendengar, berarti itu rinenya negatif. Tapi kalau misalnya juga petugas kesehatan atau nurse-nya tidak sudah mendengar, berarti itu adalah rinenya negatif. Apa namanya swabanya negatif, bukan swabanya negatif. Nah seperti itu ya untuk tes swaba. Yang terakhir adalah tes lateralisasi. Nah tes lateral itu diletakkan di mid tengah ya, di tengah daripada frontal. Nah ini ya nanti digetarkan, getarannya itu dirasakan apakah sama getaran dirasakan sama kiri dan kanan atau mungkin ada merasa nyeri pada daerah yang getar itu ya kemungkinan ada infeksi atau kelainan lain yang terdapat pada pasien tersebut. Nah itu ya untuk yang terkait dengan tes pendengaran itu ada 3 yaitu adalah Rines, Swaba dan Weber. Ya mudah-mudahan ya bisa dipahami ya Bu Asi, Bu Dewi dan Bu Winarti ya untuk tes pendengaran dengan menggunakan sedang pendengaran menggunakan garpu tala tadi ada tes Rine, tes Swaba dan tes Weber. Oke, pindah kepada yang ketujuh. Yang selanjutnya adalah mulut. Jadi jangan nanti tiba-tiba dari kepala langsung muncul ke mulut, salah. Jadi urutakan nanti secara sistematis dari kepala, setelah itu nanti ke apa namanya ke mata, mata ke hidung, hidung ke telinga, telinga ke mulut nantinya ya. Nah tentunya lanjut lagi pada rongga mulut ya tentunya ya. Nah warna pertama mulut itu kita bagi 4 kuadran ya. Kuadran kiri ya di mulut kiri, kuadran kanan kanan baru atas langit-langit dan juga yang nanti akan yang apa namanya di bawah. Nah, kita mulai dengan warna mukosa. Warna mukosa hidung itu tentunya adalah lembab, ya. Kalau ada kering, berarti kalau misalnya ada kering, berarti ada kekurangan daripada cairan, ya mukosa. Dari mukosa mulut juga kita lihatnya apakah terdapat lesi atau perlukaan. Apakah ada cacar air, ya biasanya kalau cacar air itu sampai ke rongga mulut, ya itu kita akan periksa ya semuanya. Seperti apa warna mukosanya, apakah lembab atau gimana kering. Selanjutnya adalah aftea, biasanya ada bercak putih ya di daerah langit-langit. Nah itu juga kita lihat, kita curiga nantinya terjadi difteri, tapi kita lihat dari gejala selanjutnya. Tapi tentunya kita harus mencatat bahwa ada membran putih pada daerah langit-langit, yaitu namanya aftea. Selanjutnya adalah gigi-gigi atau karies. Ya kita lihat gigi-giginya apakah lengkap atau tidak. Terus tentunya nanti adalah apa namanya ke tentunya apakah ada apa namanya giginya tanggal berapa dan sebagainya. Nah selanjutnya kemampuan mengunyah keras seperti apa, lidah nampak seperti apa, apakah sudah bersih atau masih kotor gitu ya. Nah terus fungsi pengecapan yang berfungsi dengan bagus dan tentunya tonsil tentunya ada ukuran 10 sampai dengan 14 ya. Dan bagaimana dengan paringnya kita semuanya kan catat. Nah, ini adalah upulah. Jadi pada saat nanti mengemat di apa namanya nantinya di maaf ya. Ya,
Oke, nanti yang terkait dengan eh, ini ya terkait dengan leher ini, ya. Jadi ini terkait dengan uvula ya. Jadi kalau uvula ini kalau mengatakan A itu akan tertarik ke atas dan simetris. Tapi kalau ada kelainan atau hemiparese ya tentunya dia akan tertarik kepada arah yang sehat ya dibanding dengan ya, dengan yang tidak sehat tentunya ya. Nah, uvula ini ada tonsil, tonsil itu warnanya merah seperti ini. Ketika terjadi peradangan tentunya akan berubah warna putih, perak dan sebagainya. Oke, ya. Nah, selanjutnya adalah leher. Leher palpasi pada kelenjar palpasi leher itu pertama kita lihat inspeksi dulu leher bentuknya leher itu simetris atau tidak ya. Terus yang kedua tentunya adalah palpasi pada kelenjar getah benihnya. Terus ada palpasi pada daerah paring atau laring. Terus ada bagaimana fungsi menelannya. Terus pengukuran JPP. Nah ini jumlaris venous pressure-nya dan ada nggak refleks kaku kuduk. Kalau ada ya tentunya positif, tentunya kalau tidak ada berarti negatif. Nah seperti itu ya yang data-data yang spesifik untuk dikaji di leher. Nah ini adalah pengukuran JPP. Ya, tentunya bisa kita menggunakan 2 mistar ya 5 tentunya ada 5 tambah plus 2 H2O dan ada 5 plus minus H2O. Nah, tentunya nanti cara pengukurannya ya dengan melihat dulu bendungan pada vena jugularis ya baru kita ukur dengan menggunakan mistar apakah dilewati 5 plus 2 atau 5 minus 2 ya oke. Okay. Nah, selanjutnya adalah toraks dan pernapasan dada. Nah, untuk dada khusus untuk dada di mana ada organnya itu adalah paru dan jantung. Nah, sehingga yang perlu kita inspeksi itu dalam bentuk dadanya. Apakah simetris kiri dan kanan, frekuensi napasnya berapa, iramanya seperti apa, dan jenisnya pernapasan seperti apa. Nah, selanjutnya kelainan bentuk daripada dada ada yang bentuk apa namanya tong ya misalnya ya, apa bentuk barrel chest. Nah, untuk yang selanjutnya adalah bayangan pena ya biasanya terjadi pada silosis hepatis, terus pola napas, chest stop, maul, hiperventilasi, takikardi, dyspnea, dan hipoventilasi dan apnu. Observasi usaha untuk menggunakan otot-otot bantu napas, cuping hidung, atau siapakah dia sanosis atau tidak. Ya itulah terkait dengan inspeksi pada daerah toraks atau pernapasan. Nah, bagaimana dengan terkait dengan palpasi? Jadi palpasi itu kita mempalpasi ada 3 area yang mulai dari daerah apex paru ke medial ke basal, jadi dari atas, tengah dan bawah. Nanti tentunya dengan apa namanya dengan vokal primitus ini ya tentunya pasien itu akan disebutkan 77 apakah getarannya itu sama antara paru kiri dan paru kanan. Dan mulai dengan dari apex paru lama-lama nanti akan hilang pada bagian medial paru. Nah, seperti itu ya. 77. Nah, menilai kita sebetulnya kita harus mengapa kita harus memeriksa misalnya dada untuk pemeriksaan dadanya atau toraksnya karena kepentingan untuk umum ya pertama adalah untuk menilai apakah ada tanda-tanda terjadinya episuflora atau ada massa padat atau tumor atau kremasi dan juga terjadi deviasi. Nah itu. Selanjutnya perkusi, perkusi itu adalah hipersonor. Normalnya itu adalah sonor. Kalau hipersonor itu adalah tentunya adalah lebih apa namanya tidak normal dan pekak itu tentunya ada massa ya. Terus batasan paru-paru yang harus dihatam semua ya untuk melihat Bapak Ibu sekalian seperti apa untuk tahu tentang batas paru hepar. Ternyata batas paru hepar itu terletak pada interkosta 4 sampai dengan 5 yang bertujuan untuk mengembangkan fungsi paru dari ada pada surfaktan yang belum matur dan tadinya. Ya misalnya. Ya. Oke. Nah, untuk batas paru hepar ini tentunya normalnya interkosta itu 4 sampai dengan 5. Ya, jadi kita nanti atau batas paru hepar itu kita lakukan perkusi nantinya mana yang batas paru dan hepar. Nah, itu ya.
Nah, ini jujurnya daripada perkusi pada paru ada tadi sonor, normal, redup, pekak, dan hipersonor atau timpani, berarti ada udara. Ya. Nah, selanjutnya tahapan selanjutnya adalah auskultasi. Auskultasi itu mulai daripada pola napas, suara napas, vokal resonan, dan suara tambahan. Gitu ya. Pola napas pasti sudah harus tahu ya, sangat mempengaruhi karena pola napas ini terkait juga dengan suara napas, pola napas ya. Terus yang kedua suara napas itu alhamdulillah apa namanya sudah suara napas itu nanti mudah-mudahan bisa nanti hatam di sini juga ya karena banyak yang terbolak-balik mana yang vesikuler, mana yang bronkofesikuler dan mana bronkial. Kalau vesikuler seluruh bisa didengar pada seluruh 8 paru, sedangkan untuk bronkofesikuler itu bisa apa namanya didengar pada interkostak kedua parasternal kiri dan kanan. Nah, itu ya terkait dengan suara napas. Nah, selanjutnya untuk suara napas tambahan itu kita ada dengar wheezing, rales, dan ronki dan crackless ya, saya sudah ngerti itu. Dan tentunya vokal resonan adalah ucapan 77 ya. Ketika kita ingin mengetahui vokal resonannya. Nah, ini adalah inspeksi pola napas ya. Itu adalah apnea, itu pasan normal, tachipno, bradipno ya, di penurunan ya. Nah, oke. Okay. Nah, sekarang kita pindah ke Nah, paru alhamdulillah. Nah, jantung itu kita inspeksi apakah terjadi ictus cordis. Ictus cordis itu ada denyutan di sini ya. Kita raba, ternyata ada denyutan yang mendominasi, kita geser, baru kita ukur dalam waktu 1 menit. Itulah namanya nadi afikal. Nah, itu jadi nadi afikal. Ada nggak inspeksi? Jadi kita lihat dia tidak ada, terus kita lakukan palpasi tadi dengan menentukan poin maksimal impuls ya. Nah, untuk perkusi tentunya jantung ini kita bagi ada 3 bagian besar, yaitu ada batas atas, batas kanan, dan batas kiri. Muncul pertanyaan, kenapa tidak ada batas bawah? Karena batas bawah itu sudah apa namanya sudah mengakomodir dua apa namanya di belakang ya, dia belakang ke arah posterior tentunya ya, untuk yang batas bawah. Nah, auskultasi kaji adanya irama dan napasan ya. Nah, tentunya kita akan mendengarkan namanya S1 atau S2 ya. Bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Bunyi jantung 1 letaknya di interkosta ke 2 ya, dan tentunya tadi ya. Oke, habis sekalian. Kita lanjut kepada bagaimana sih bunyi jantung 1 dan 2. Jadi bunyi jantung 1 itu letaknya pada interkosta keempat, setinggi puting susu laki-laki ya, dan mid clavicular pada mid clavicular pada interkosta ke-5 parasternal kiri itu adalah dengan apa namanya dengan bunyi jantung namanya bunyi jantung 1, yaitu bunyinya adalah loop, tapi nanti interpretasinya apakah dia normal atau tidak normal ya tentunya. Oke, sedangkan untuk bunyi jantung 2 itu tentunya adalah penutupan katup aorta dan pulmonalis. Nah, untuk aorta itu di sebelah kanan dan pulmonalis berada di sebelah kiri, berada di interkosta kedua. Nah, ini nanti pada saat uji kompetensi jangan sampai Bapak Ibu sekalian tertukar-tukar ya bunyi jantung 1 dengan bunyi jantung 2. Bunyi jantung 1 ini penutupan katup mitral dan tricuspidalis. Sedangkan bunyi jantung 2 adalah terdengarnya tentunya bunyi jantung 2 adalah tutupnya katup aorta dan pulmonalis. Aorta itu berada di parasternal kiri, sedangkan pulmonalis berada di sebelah kanan. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini adalah contoh daripada menentukan letak jantung. Jadi, letak jantungnya ada di mana gitu ya, letak di midclavicular lain, terus ada terkait dengan aorta ya tentunya sekalian. Nah, selanjutnya lanjut kita ke abdomen. Ya, jadi untuk kita tahu ya letaknya tadi bahwa untuk jantung 1 penutupan katup mitral dan tricuspidalis, sedangkan jantung 2 penutupan katup aorta dan pulmonal. Nah, sekarang kita ke abdomen. Sekalian baru kita auskultasi, baru palpasi dan perkusi. Jadi inspeksi itu tentunya sebelum kita bentuk inspeksi tentunya kita harus tahu dulu seperti apa sih sebetulnya anatomi daripada abdomen. Nah, abdomen itu sebetulnya ada
4 kuadran ya, kuadran kanan atas, kanan bawah, kiri atas, dan kanan atas, kiri bawah. Seperti itu. Jadi ada 4 kuadran. Nah, kita mulai dengan 9 regio. 9 regio itu pertama adalah dari epigastrium, yang kedua adalah hipokondria kanan, ada hipokondria kiri, ada lumbal kanan, ada lumbal kiri, ada umbilikal, dan ada iliaka kanan, ada iliaka kiri, dan ini adalah suprapubic. Jadi ada 8 regio yang terdapat pada abdomen. Itu harus dihatam juga kita untuk koas profesi nurse nantinya. Nah, selanjutnya kita tahu dulu inspeksi seperti apa bentuk bayangan vena dan benjolan atau massa. Jadi bentuknya apakah cekung, terus ada nggak bayangan vena yang terdapat, atau terdapat ada benjolan atau massa. Sedangkan selanjutnya auskultasi kita dengan stetoskop ya tentunya di daerah umbilikal, dekat umbilikal kita dengarkan seberapa frekuensi daripada bising usus dalam hal inilah peristaltik usus daripada pasien kita. Oh ternyata dia batas normal misalnya ada 16 kali per menit. Tapi kalau misalnya hanya 3 kali per menit, ya tentunya itu dalam kondisi kritis ya tentunya. Atau bukan kondisi kritis, tapi mungkin kondisi yang memang ada masalah terkait dengan abdomen ya misalnya. Dan perlu penanganan segera ya ke rumah sakit, menggunakan perawatan dan pengobatan. Palpasi ya tentunya selanjutnya adalah palpasi tanda janin dan massa hidrasi klien. Hepar. Jadi nanti akan kita meraba seperti apa sih sebetulnya hepar itu ya, hepar itu tentunya kita akan bisa lakukan pemeriksaan ya dengan secara langsung palpasi dengan cara palpasi ya, memeriksa dengan palpasi daripada dipalpasi pada daerah misalnya organ seperti ada ginjal, terus ada hati, dan sebagainya. Tadi ada 9 rego itu perlu kita lakukan semuanya adalah secara palpasi. Nah, seperti ini adalah palpasi hepar ya. Nah, itu cara mengingat hati seperti itu ya, sekalian. Tarik napas ya, palpasi abdomen, ya ini adalah palpasi ginjal, bisa dilihat ya. Terus ini adalah perkusi ginjal, ini ginjal di bawah belakang perkusi. Dan selanjutnya kita lanjut sekalian itu adalah kepada bagian alat kelamin ya, yang tentunya kelamin atau genitalia pada perempuan, pada laki-laki. Saya rasa kita udah ngerti semua. Yang sangat penting di sini adalah apakah ada anus, terus yang kedua adalah ada nggak pembesaran pada kelenjar getah bening ya, dan sebagainya. Ya, lanjut kita kepada lengan, tungkai, dan kulit. Dan tentunya ada 7 yang harus kita hafal. Yang pertama adalah ada nggak udem pada daerah kaki, itu berapa cekungannya, apakah lebih daripada 3 cm baru kembali atau tidak. Rentang geraknya seperti apa, persendihan, kekuatan ototnya seperti apa, refleks fisiologi mulai dari patella, asiles, dan dengan bicep dan tricep itu harus dipahami dengan baik. Respiratogi tadi ada kaku kuduk, ada kerniksain, tes lasek, dan sebagainya itu harus diketahui dalam hal ini ya. Terus ada tanda-tanda khusus, ada spider nevi, dan juga termasuk dengan integmen atau kulit. Nah, seperti itu. Ya, ini saya rasa ini tadi sudah saya udah jelaskan tentang kekuatan otot ya. 0 sampai 5 tentang gerak juga sudah. Fisiologi tadi ada 4, ada di patella dan ada di asiles, ada di patella, ada di tricep, ada di bicep, dan juga ada di asiles tentunya. Ya, ini refleksologi Babinski, kita bisa lihat bagaimana gerakannya kalau terjadi refleks dengan menggunakan refleks dengan menguji pada pasien-pasien yang concern di persarapan. Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan vertebralis ya, mulai bentuk lordosis, kifosis, dan skoliosis. Nah, ini ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, kalau kita mau singkat tadi saya jelaskan ya, mulai dari urat saraf tingkat 1, mulai dari nervus 1 sampai dengan nervus 12. Silakan dibaca secara detail, habis kalian Rometes. Ya, saya rasa itu kesimpulan bahwa pemeriksaan fisik penting dilakukan oleh perawat sebagai data dari diagnosa keperawatan, bisa dilakukan secara berkelanjutan, dan hasil abnormal dari pemeriksaan fisik harus segera dikolaborasikan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan PANUM ya untuk pemeriksaan fisik. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian itu tidak ada yang tertukar-tukar ya
Bapak Ibu sekalian, terutama yang sangat sensitif itu pada daerah dada dan toraks ya, mengenai bagaimana untuk melakukan pemeriksaan fisik pada daerah dada dan juga pada daerah jantung tentunya. Nah, survei membuktikan bahwa banyak yang masih kekurangan pada pemeriksaan kepala dan juga pada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Ya, oke. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada misalnya mau ditanyakan silakan ya. Kita saling diskusi saja Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemeriksaan fisik. Ayo Bapak Ibu sekalian. Iya. Karena nanti pemeriksaan fisik itu kita desain itu sekitar paling lambat 13 menit ya untuk pemeriksaan fisik. Ya, jadi mulai dari kepala sampai dengan ekstremitas tadi ya Bapak Ibu sekalian. Oke, ada yang mau ditanyakan, ada diskusikan silakan. Ya, handout-nya saya sudah kirim ya Bapak Ibu sekalian di grup kita untuk nurse angkatan kelima dengan lokus di Rumah Sakit PKT Bontang. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah hatam semua pemeriksaan fisiknya? Belum, Pak. Belum, Pak. Iya. Ada kira-kira? Pada saat oksigen nanti, Pak, itu untuk pemeriksaan mata misalnya. Ya. Kan misalnya kita temukan pupil, isokor atau anisokor, itu apakah di dalam bentuk layar atau di pantemnya itu seperti apa ya, Pak? Atau iya. Karena kan kita betul Bu, kita kan menggunakan probandus ya. Probandusnya kita tidak menggunakan manusia tetapi menggunakan manekin ya. Nah, sehingga nanti pada saat pemeriksaan mata ya harus disebutkan misalnya skleranya tidak ikterik, skleranya warnanya putih, kan seperti itu. Tidak terjadi ikterik, terus konjungtivanya warnanya pink ya, tidak terjadi anemi, nah gitu. Terus korneanya jernih, tidak terjadi kekeruhan. Seperti itu Bu nanti. Nah, misalnya dengan refleks pupil, pupilnya dilakukan rangsangan pupil, dengan rangsangannya dia mengecil atau pasti kontriksi yaitu isokor, anisokor gitu Bu nantinya. Nah, jadi sambil Ibu ngomong, sambil pemeriksa Ibu ngomong gitu hasilnya. Iya. Maksudnya begini Pak, bagaimana kita mengetahui itu isokor, anisokor, apakah kita sendiri yang berbicara secara normalnya atau gimana kan? Boneka kan kalau manusia sudah jelas kita bisa lihat, oh ini anisokor, ini isokor, ini apa namanya hiperemi atau tidak hiperemi seperti itu kan. Itu kalau itu nanti seperti apa ya Pak? Bicara aja Bu seperti tadi. Sklera, Ibu kan lihat skleranya tidak telah terjadi ikterik. Ini adalah warnanya putih, kan memang putih di skleranya di pantom. Jadi skleranya warnanya putih, tidak terjadi ikterik, nah, kan gitu ya. Nah, terus misalnya korneanya kan dipantau jernih, korneanya jernih tidak terjadi kekeruhan. Jadi ada. Nah, terus yang ketiga tadi pupil kena refleks cahaya terjadi pupilnya mengecil atau vasokonstriksi, sokor, anisokor, tidak terjadi midriasis atau miosis kayak gitu Bu. Jadi Ibu harus berikan gambaran yang normal dengan abnormalnya gitu. Oh, jadi di situ waktu SD itu kita gambaran normalnya seperti apa, abnormalnya seperti apa gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, head to toe iya, itu, sekali. jadi kita sebutkan secara yang normal seperti apa, yang tidak normal seperti apa, gitu ya Pak? Iya, betul. Iya, cocok. Sebentar aja itu Bu, mulai dari kepala bentuknya bundar mesosepal gitu ya terjadi. Kan tadi kulit kepala misalnya dari fingerprint lah, itu fingerprint ini tidak terjadi, langsung saja tidak kembali lebih daripada kurang daripada 2 detik, tidak terjadi dehidrasi. Terus Ibu lagi langsung mulai daripada kulit kepalanya kelihatan bersih, tidak terdapat ketombe, terus tidak terjadi kebotakan, rambutnya warnanya ini penyebarannya merata dan sebagainya. Lihat di situ. Nah, gitu. Sudah langsung palpasi, tidak terjadi lesi pada kepala, tidak ada bekas luka atau pada daerah kepala. Nah, itu kan palpasi ya. Langsung sudah Ibu ke daerah mata. Nah, sudah skleranya mata mulai dari matanya, mulai dari skleranya misalnya tidak terjadi ikterik misalnya, warnanya sklera warnanya putih tidak terjadi ikterik, konjungtivanya tidak terjadi
dia warnanya merah, merah berciping ya, tidak terjadi hiperemi atau tidak terjadi anemis ya, seperti itu Bu. Nah, lanjut kepada tadi ke kornea, korneanya tidak kelihatan jernih, tidak terjadi kekeruhan. Nah, langsung ambil Ibu refleks cahaya, langsung secara lakukan refleks pemeriksaan pupil, Ibu lah secara langsung atau tidak langsung lihat pupilnya mengecil, mengecil atau fase kontriksi, tidak terjadi mydriasis atau miosis kayak gitu. Iya, jadi mengalir aja. Jadi seperti itu, Jadi sahut menyahut antara normal dengan tidak normal. jadi Ya, kita ngomong sendiri gitu ya Pak ya. iya betul. Terus kalau refleks cahaya itu kita juga nanti bawa senter gitu Pak di situ. Iya, kan ada semua center disiapkan di situ. Jadi termasuk kayak spekulum telinga ada. Jadi gunakan semua, spekulum hidung ada semua. Itu Nah, dipraktekkan semua Pak. Misalnya untuk melihat telinga, kita melihat spekulum telinga itu kita praktekkan juga. Gitu. iya, praktekkan semua. Iya. Misalnya Nanti ibu ini ada memeriksa hidung saya nih. Ambil center kan, tadi saya kan peluk hidung, ambil spekulum, ibu baru melihat di dalam. Oh, di dalam membran mukosanya lembab, tidak terjadi, tidak ada cairan yang keluar, sudah gitu ya. Terus lihat septum misalnya posisinya baik ya. Terus nanti kalau misalnya udah palpasi sini tidak ada rasa nyeri apa namanya ini sinus maxillaris, sinus mandibularis gitu. Kayak gitu. Nanti ke telinga ambil lagi septum pada daerah telinga. Lihat buka telinga dengan menggunakan lagi pen light, lihat lagi di sana lihat telinganya, kanalisnya kan lihat. Nanti dulu aurikulanya dilihat dulu kan. Telinga simetris kiri dan kanan. Nah, gitu kan. Di mana dia sejajar dengan sudut daerah mata ketergantungannya. Simetris kiri kanan langsung ibu buka menggunakan spektrumnya, lihat di dalam kanalisnya. Oh, di sana tidak ada nanti apa kelihatannya bersih, ada sedikit serumen gitu ada sedikit serumen. Terus di sana tidak ada lesi atau perlukaan gitu. Tidak ada cairan yang keluar. Seperti itu berbicara. Nah, tapi harus membaca dulu konsepnya karena ada yang abnormal yang tidak ada yang kita mau cari di dalamnya. Jangan bilang jangan hanya normal-normalnya aja dilihat, tapi lihat oh tidak ada cairan, tidak ada cairan yang keluar seperti warna putih dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ya, jadi Pak. upayakan nanti lancar aja, mudah-mudahan bisa sampai 13 menit lah. Ya, lancar. Itu dikasih soal cerita kah gitu Pak atau gimana maksudnya? Enggak, Enggak. ibu Langsung bercerita aja. saja. Oh, gitu. Ibu bercerita saja. Iya. Masih mengawang-awang Pak ini. Karena kan memang prinsip-prinsipnya head to mulai dari kepala sampai ekstremitas ya. Iya. Apa kalau misalnya langsung turun ke dada. Ibu mulai dari inspeksi lagi kan teknik misalnya inspeksi, palpasi, perkusi, inspeksi. Bentuk dadanya normal, simetris kiri dan kanan. Terus tidak ada kiposis, skoliosis, tidak ada bentuk tong dan sebagainya. Terus langsung kan tidak ada penggunaan otot-otot aserus pernapasan, terus tidak ada rekstrasi pada untuk dada, langsung kan inspeksi. Frekuensi napas 20 kali per menit. Nah, langsung kepada palpasi, langsung palpasi. Pak, sampaikan Bapak mengatakan 77. Getaran paru kiri dan paru kanan sama, mulai dari apex sampai kepada basal pasang. Nah, gitu kan. Nah, terus menggunakan inspeksi di belakang lagi 77. Saya katakan Pak 77 atau 99. Baru getarannya sama kiri dan kanan. Setelah itu perkusi 10 area. 1. Perkusi sonor. Ini peka karena ada daerah jantung. Nah, gitu. Setelah itu auskultasi. Nah, auskultasi itu tiga-tiganya di mana letaknya suara napas vesikuler, yaitu vesikuler tadi kan suara napas seluruh lapangan paru. Di mana karakteristiknya vesikuler itu inspirasi lebih panjang dibandingkan ekspirasi. Kalau bronkial di daerah Angel of Lewis misalnya, itu di mana ekspirasi lebih panjang, inspirasinya lebih pendek. Kalau bronkofiskuler terletak di interkostal kedua, di mana inspirasi sama dengan ekspirasi gitu. Oh, tidak ditemukan bunyi napas tambahan seperti wheezing, ronki, crackless. Sudah selesai. Pindah ke jantung. Oh, tidak terdapat ictus cordis. Nah, terus berapa sudah palpasi. Oh,
Ini poin maksimal impuls terdapat di daerah A, daerah interkostal keempat, setinggi puting susu. Heart rate-nya 80 kali per menit. Nah, gitu kan. Baru nanti setelah itu palpasi. Palpasi batas jantung atas, di atas jantung kiri, kanan. Nah, udah selesai. Setelah itu nanti Ibu auskultasi. Nah, ini jantung satu, penutupan katup mitral dan tricuspidales terletak pada interkostal keempat untuk tricuspidales, mid clavicula interkostal kelima, presternal kiri adalah bunyi jantung satu di sini. Nah, bunyi jantung dua itu penutupan katup aorta dan pulmonal di interkostal kedua pada sternal kiri dan kanan. Bunyinya adalah tunggal. Bunyi jantung satu tunggal, bunyi jantung dua tunggal. Nah, udah. Pindah ke abdomen. Abdomen, bentuk abdomennya datar, cembung, tidak cembung. Nah, gitu langsung auskultasi, jangan palpasi. Karena kalau palpasi nanti tidak lulus nantinya ya. Karena teknik pemeriksaan fisik pada abdomen itu inspeksi langsung auskultasi. Langsung dengarkan, bising ususnya normal yaitu 14 kali per menit. Nah, terus palpasi, tidak terdapat nyeri pada seluruh organ, baik pada daerah lambung, hipokondria kanan kiri. Nah, palpasi pada hati, letak palpasi pada hati antara batas paru hepat. Palpasi hati, palpasi ginjal. Nah, setelah itu perkusi sudah, perkusi pada abdomen bunyinya timpani, sudah selesai. Pindah ke kelamin, alat kelamin laki-laki, tidak ada masalah. Ya, lihat, tidak ada lesi, terus tidak ada pembekakan pada daerah skrotum. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ke anus, tidak terjadi hemoroid. Nah, udah. Setelah itu ekstremitas, tidak terjadi idem, simetris kiri dan kanan. Nah, gitu ya. Kekuatan ototnya skalanya 4, 5 penuh gitu. Ya. Nah, udah refleks fisiologi. Nah, patella positif, refleks fisiologis, tricep sampai dengan asiles. Refleks Babinski jadi ditemukan dan sebagainya. Sudah selesai. 10 menit sampai 13 menit. Iya. Oke. Nah, pasti bisa. Ada SOP-nya sudah. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian ya. Gimana, Bapak dan Ibu? Iya. Semangat lah. Bapak. Iya. Oke. Iya. Kan nanti Ibu ahli nantinya di sana kan pemeriksaan fisik. Oke, ada lagi? Tanyakan? Pak Farel, Ya. untuk tes pendengaran yang menggunakan garpu tala tadi Pak Farel untuk Oh iya lupa tes tadi ya, Weber, telinga. ya. Minta tolong diulang lagi Pak. Ya, oke. Tes garpu tala. Nah, tes garpu tala itu ada 3 dengan menggunakan pertama Rine. Pertama itu adalah tes Rine, tes kedua swaba dan tes Weber ya. Perhatikan ya, tes Rine. Tes Rine kita getarkan nih. Jadi kita getarkan garpu tala. Nah, kita letakkan di seperti ini di tulang mastoid. Nah, pada saat di tulang mastoid, pasien itu ketika tidak dengarkan getarannya, naikkan tangannya. Ya, udah naikkan getaran. Tidak dengar lagi berarti naikkan tangannya. Setelah tidak dengarkan tangannya, suruh pindahkan ke depan. Kita pindahkan ke depan. Nah, kalau misalnya dia masih kedengaran, berarti hantaran udaranya, berarti rinenya positif. Tapi kalau tidak didengar lagi, berarti rinenya negatif. Sudah dipahami ya Pak Mutar? Itu adalah tes rine. Sekarang tes swaba. Tes swaba sebetulnya lanjutan daripada rine. Tes swaba itu harus yang petugasnya atau nurse-nya atau koasnya itu, nurse-nya itu harus bagus pendengarannya, ya harus normal pendengarannya. Caranya kita getarkan, kita getarkan garpu tala, ya 512 saset ya, baru kita letakkan di tulang mastoid. Ketika dia tidak kedengar lagi oleh pasiennya, dia naikkan tangannya pasiennya kan, kita pindahkan ke depan. Kasih tahu lagi pasiennya, ketika tidak didengarkan lagi di depan untuk hantaran udara, naikkan lagi tangannya. Masih dengar Kak Bu? Masih. Tidak didengar, naikkan tangannya. Setelah itu tidak didengar, baru pindahkan lagi ke pemeriksa. Kita pemeriksanya. Kalau misalnya kita masih mendengar, berarti swabanya negatif. Tapi kalau kita juga tidak mendengarkan lagi, berarti swabanya positif. Paham ya Pak? Bu ya? Sudah ya Pak Mutar? Nah, untuk tes yang ketiga adalah Weber lateralisasi. Nah, ini tes Weber lateralisasi berada di daerah frontal. Jadi kita getarkan
baru diletakkan di daerah mid atau letak di daerah mid frontal. Nah, seperti ini. Baru getarannya, apakah getaran itu sama telinga kiri, telinga kanan, atau ada respon nyeri yang pada saat dengar getaran itu, ya kemungkinan ada kelainan pada di dalam telinga itu, apakah ada infeksi atau kelainan-kelainan saraf yang lain. Nah, seperti itu. Ya, untuk tes pendengaran dengan menggunakan tes garpu tala. Iya. Bagaimana Pak Mutar? Baik, makasih Pak. Sama-sama. Iya. Ya, ada lagi? Pak, saat nanti pemeriksaan fisik yang tes garpu tala itu nanti juga disampaikan kah, Pak? Iya, sampaikan Bu. Iya. Sampaikan. Supaya nanti singkat Bu, upayakan nanti tes rine itu lanjut ke swabah. Nah, jadi rinenya kan kita lihat di situ ya, hanya antara udara dan tulang dan udara sedikit. Setelah itu swabah tetap sama, tetapi kita mau lihat apakah betul-betul bisa sama pemeriksa atau sama dengan pasiennya. Setelah itu nanti Weber, iya. Jadi agak cepat sedikit. Iya. Apalagi Bu? Coba simulasi Bu nanti di rumah, bisa nggak sampai 13 menit ya pemeriksaan fisik mulai dari kepala sampai dengan ekstremitas ya. Nggak boleh lebih dari 13 menit ya Pak ya. Janganlah lewat. Iya. Kan kita mau melihat bagaimana ketangkasan dan kecakapannya kan. Aduh Pak Farel. Bagaimana? Bisa? Pasti bisa, insya Allah. Oke. 13 menit dari kepala sampai ujung kaki ya Pak ya. Iya, betul. Bicara saja. Pasti sudah terekam itu. Apalagi kan ibu-ibu kan saya di pelayanan terekam itu. Iya. Oke. Bapak Ibu sekalian, cukup? Cukup ya. Iya. Tanya lagi Pak Farel. Silakan. Yang mengenai tes mata tadi, yang menggunakan Snellen card tadi. Kalau umpamanya nggak ada Snellen card dengan menggunakan surat kabar tadi ya Pak ya? Ya betul sekali. Ya gunakan itu aja. Coba bisa dijelaskan lagi Kak Pak? Masih kurang paham tadi Pak. Oke, siap. Nah, jadi kalau misalnya ketajaman penglihatan, khusus kan kita menggunakan Snellen chart. Tapi kalau misalnya Snellen chart tidak ada, bisa diganti dengan menggunakan dengan menggunakan koran dengan jarak 30 cm kan, dengan jarak 30 cm ditunjuk apakah bisa dia membaca dengan jarak 30 cm. Berarti kalau dia 30 cm berarti kan visusnya kan normal kan? Iya. Seperti itu aja. Secara singkat aja. Oke, sama-sama. Iya. Ada lagi? Cukup? Iya. Semangat ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Iya, saya cukup ya Bapak. Kita latihan aja nanti di rumah masing-masing dengan keluarga untuk pemeriksaan fisik. Ya, asik ya. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama. Terima kasih Pak Farel. Iya. Materinya sudah saya kirim ya, SPO-nya saya kirim, terus materinya 2 materi saya kirim ya. Baik, terima kasih. Irma. Lanjut Bu Nilam kali ini. Belajar ya pemeriksaan fisik ya dari atas sampai bawah.